Gini, kalau persoalan tentang reshuffle kabinet ini ya, saya dari awal bilang bahwa eh saya tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu. Tapi gini, dia kan memutuskan untuk mengganti dan menggeser posisi menteri-menteri menjadi wamen gitu ya. Nah, menurut saya dengan analisis pertimbangan itu ya harusnya uh, kuat uh, bisa dikatakan kuat ketika kemudian itu ada analisis yuridisnya. Tapi kalau kemudian itu nggak ada analisis yuridisnya, kenapa itu dikatakan kuat? Satu hal, analisisnya seperti itu. Kedua, terkait dengan uh, siapa bantu siapa bantuin siapa, saya pikir juga itu menjadi satu alasan yang cukup logis ketika Pak Prabowo dengan dalam konteks ini untuk mengatakan saya akan melakukan sebuah tindakan reshuffle dengan berbagai spekulasi, dengan berbagai tahapan yang harus saya lalui dengan menyeleksi lah, katakanlah seperti itu. Nah, dalam konteks itu saya tidak melihat dalam pengangkatan menteri lingkungan hidup misalnya yang baru ini, saya tidak melihat ada indikasi arah ke sana. Meskipun demikian tentu punya satu decision posisi yang lebih jauh daripada itu. Tentu yang tahu adalah Pak Prabowo itu sendiri, pemirsa atau teman-teman, bahwa saya kenapa dalam dalam beberapa waktu terakhir ini tidak mau untuk mengkritiki kebijakan publik, kebijakan publik yang diterapkan oleh Presiden Prabowo pada saat ini, apakah itu MBG atau revitalisasi yang lain. Nah, dalam sisi itu saya melihat ada dua hal sebenarnya. Kalau kita mau fair-fairan untuk mengatakan bahwa ini harus tidak dalam skop, saya bilangnya tidak dalam skop untuk mengargumentasikan, tetapi kita mengargumentasikan dengan catatan demikian tentu punya analisis semacam itu. Nah, uh, di pada sisi yang lain pemirsa, bahwa itu menurut saya dalam konteks ini ya, dalam konteks reshuffle kabinet ataupun dalam konteks jajakan politiknya Pak Prabowo sendiri, uh, itu tidak menyelaraskan statement atau ucapan yang dia lakukan sebelumnya, baik secara situasional ataupun secara konten nasional. Kalau situasional dia mengucapkan itu di forum terbuka, sangat mungkin itu menjadi tindakan progresif yang dilakukan oleh teman-teman yang mempunyai sistem analisa lebih akurat daripada yang saya lakukan. Tapi di sisi lain juga itu bisa sama, jika, sekali lagi, itu bisa sama jika tidak ada kontrol yang dilakukan oleh
pihak kekuasaan, misalnya oleh menteri yang bersangkutan, oleh wakil menteri yang bersangkutan atau apapun itu. Nah, dengan pengangkatan personnya Johor itu sebenarnya saya saya mendapatkan satu informasi dari orang dalam. Saya kontak orang dalam itu bilang bisa dikatakan itu confirm, karena kalau analisanya federasinya bagi saya tidak asumtif tapi represif. Mengapa? Kalau kita bicara normali kekuasaannya, kita berbicara normali kekuasaan, tidak mungkin ada sebab tanpa akibat, dan tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Artinya lebih apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran dalam konteks dia panglima tertinggi di Republik ini, punya instrumen itu sebenarnya. Kalau kita mau jelaskan lebih lanjutnya, punya negasi itu, tinggal kita bilang bahwa bisa nggak dia menegasikan hal itu ke hal yang positif, jangan ke yang negatif. Karena kalau ke negatif, saya meyakini ada tindakan sisi kontraproduktif terhadap nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan di next bulan atau next bulan gitu loh. Artinya hitungannya harus akurat, harus tepat, harus seakurat mungkin, seefektif mungkin, normalisasi mungkin. Tinggal di bawahnya ini mau ngapain gitu. Di bawahnya ini ceruk menteri-menteri ini mau menjalankan skema yang sudah atau plan yang sudah dibuat oleh panglima di negeri ini enggak. Kalau dia bawahnya ini, menteri-menteri ini tidak mau untuk menjalankan plan yang dibuat oleh wakil presiden atau oleh presidennya, yaitu potensi untuk jadinya reshuffle ke 6 di tahun ini atau di masa periodisasi Pak Prabowo ini juga sangat cukup lumayan besar. Kalau kemudian menteri-menteri yang di bawahnya ini tidak mau mengikuti kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pak Prabowo di sebelumnya. Tentu kenapa saya menganalisa semacam itu, karena kita mempunyai pengalaman yang sangat revolutif, yang sangat terbaru dalam konteks bilang bahwa pengalaman seperti ini harus punya legalisasi dan negosiasi yang sangat begitu berat untuk dilakukan, apalagi kalau menyangkut partai ke partai begitu. Nah, saya kira dalam konteks itu saya bisa menjelaskan, tetapi begini, secara garis besar apa yang dilakukan oleh Pak Presiden hari ini ya cukup bagus lah untuk untuk menjawab rasa penasaran publik terkait dengan menteri-menteri, kenapa itu digeser, kenapa ini diberhentikan dan sebagainya. Saya meng-cross itu, diet itu untuk kita semua tahu
untuk kita biar semua paham bahwa struktur atas atau strukturalisasi di setiap badan kementerian itu punya sistem atau aturan tersendiri, tergantung apa yang dimaui oleh panglima di negeri ini, presiden. Nah, di sisi yang lain saya tidak bisa menafikan apa yang terjadi di luar, riak-riak politik dan sebagainya itu. Apalagi kita 3 tahun lagi menuju ke tahun 2029 pemilu pemilu khususnya pilpres ya. Itu yang saya bisa baca dalam konteks ini. Kalau toh kita bicara bahwa apakah ini nanti moving ke 2029, saya kira dalam per hari ini, per detik ini kita bicara, belum ada indikasi ke sana. Tapi besok kita bicara lagi tentang ini, mungkin sudah ada indikasi ke sana. Tetapi kalau hari ini ditanya apakah ada indikasi ke 2029, saya belum bisa jawab dan saya belum bisa pastikan. Itu yang setidaknya hari ini saya baca dalam literatur berita, dan karena itulah saya mengatakan apakah kita hanya konsentrasi ke lingkungan hidup, saya kira juga tidak, dalam konteks yang lebih luas. Karena itu ya harusnya Pak Presiden dalam konteks ini bisa membesarkan secara kontribusi menteri-menteri tersebut untuk bisa membaca apa yang dimaui oleh masyarakat, apa yang dimaui oleh menteri itu. Setidaknya konteksnya di situ, dalam konteks ini ya. Tapi at the end of the day, orang bisa menilai, orang bisa menjawab, orang bisa melakukan tindakan represif, yaitu berupa survei dengan berlandaskan kepada tanggung jawab publik atau tanggung jawab masyarakat itu sejauh apa dan sebesar apa. Saya kira itu yang bisa saya jawab, dan terima kasih.